Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, Sisi Lain Dunia. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang penuh misteri dan keajaiban. Sesuatu yang bikin merinding dan bikin kita semakin dekat dengan sejarah peradaban manusia. Yap, kita akan ngebahas tentang penemuan makam Nabi. Tapi bukan sembarang makam guys. Ini makam-makam yang ditemukan di tempat yang benar-benar nggak terduga. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja ke cerita pertama. Nah teman-teman, penemuan pertama yang akan kita bahas adalah tentang makam Nabi Yunus. Nabi yang ditelan ikan paus itu loh. Kalian tahu nggak sih? Makam beliau ini ternyata berada di Mosul, Irak. Mungkin banyak yang belum tahu ya, karena selama bertahun-tahun, makam ini seakan hilang di telan bumi. Konflik berkepanjangan di wilayah tersebut membuat akses ke makam ini tertutup rapat. Bayangkan guys, di tengah hiruk-pikuk perang, di antara reruntuhan bangunan dan debu yang berterbangan, ternyata tersembunyi sebuah situs suci yang menyimpan banyak sejarah. Penemuan kembali makam Nabi Yunus ini sontak menjadi angin segar di tengah panasnya konflik. Banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk berziarah, seakan menemukan kembali sepotong harapan di tengah keputusasaan. Tapi guys, ada cerita sedih di balik penemuan ini. Kelompok ekstremis yang menguasai Mosul pada tahun 2014 menghancurkan makam ini sebagai bagian dari kampanye mereka untuk menghapus situs-situs bersejarah. Hancur lebur guys! Nggak kebayang gimana hancurnya hati umat muslim saat itu. Tapi, seperti pepatah mengatakan, badai pasti berlalu. Setelah Mosul berhasil direbut kembali, upaya restorasi besar-besaran langsung dilakukan. Bayangkan guys, proses restorasi ini melibatkan para ahli dari berbagai penjuru dunia loh. Dan kalian tahu nggak? Ternyata di bawah reruntuhan makam ditemukan terowongan-terowongan kuno yang menyimpan artefak-artefak penting dari masa lalu. Gila nggak tuh? Penemuan makam Nabi Yunus ini bukan hanya sekedar penemuan arkeologi biasa guys. Lebih dari itu, ini adalah simbol tentang kekuatan harapan dan semangat untuk bangkit, bahkan di tengah kehancuran. Sebuah pengingat buat kita semua bahwa sejarah selalu punya cara untuk menunjukkan dirinya. Selanjutnya, kita akan terbang ke Iran, tepatnya ke kota kuno Susa. Disinilah, di bawah reruntuhan bangunan-bangunan kuno, terbaring sebuah makam yang diyakini sebagai makam Nabi Daniel. Gila kan guys? Nabi yang terkenal dengan kemampuannya menafsirkan mimpi ini, ternyata makamnya tersembunyi di bawah kota yang dulunya begitu megah. Penemuan makam Nabi Daniel ini nggak kalah serunya dengan penemuan makam Nabi Yunus. Bayangin aja guys, para arkeolog menemukan makam ini secara nggak sengaja saat mereka sedang melakukan penggalian untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah kota Susa. Mereka menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang di dalamnya terdapat sebuah makam kuno. Dan yang bikin merinding, di dalam makam itu terdapat sebuah prasasti yang bertuliskan nama Daniel. Wow! Nggak kebayang gimana terkejutnya para arkeolog saat itu. Penemuan ini seperti membuka tabir misteri yang selama ini menyelimuti keberadaan makam Nabi Daniel. Susa sendiri guys, adalah kota yang punya sejarah yang luar biasa panjang. Kota ini pernah menjadi ibu kota kerajaan Persia kuno dan menjadi saksi bisu dari berbagai peradaban yang datang dan pergi. Nggak heran kalau di bawah tanahnya tersimpan banyak sekali rahasia dan harta karun sejarah. Salah satunya ya, makam Nabi Daniel ini. Penemuan ini tentu saja menjadi perbincangan hangat di kalangan ilmuwan dan arkeolog. Banyak yang penasaran tentang bagaimana makam ini bisa berada di Susa, dan apa saja yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Guys, siap-siap untuk petualangan selanjutnya. Kali ini kita akan menjelajahi Yaman, negara yang terkenal dengan keindahan alamnya yang eksotis dan penuh misteri. Disinilah, di tengah-tengah padang pasir yang gersang dan pegunungan yang menjulang tinggi, tersembunyi sebuah gua yang menyimpan sebuah rahasia besar. Ya, teman-teman, di dalam gua inilah diyakini terbaring makam Nabi Hud. Nabi Hud sendiri adalah nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk kaum Ad, kaum yang dikenal dengan perawakannya yang tinggi besar dan kekuatannya yang luar biasa. Kaum Ad ini hidup di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Hadramaut, Yaman. Sayangnya, kaum Ad ini ingin kepada Allah SWT dan malah menyembah berhala. Kembali ke gua tempat makam Nabi Hud berada guys. Lokasi gua ini benar-benar tersembunyi dan sulit dijangkau. Bayangin aja guys, untuk mencapai gua ini, kita harus melewati jalan setapak yang terjal dan berliku-liku di antara tebing-tebing curam. Tapi guys,
Perjuangan untuk mencapai gua ini sebanding kok dengan pengalaman spiritual yang akan kita dapatkan. Suasana di dalam gua ini terasa sangat sakral dan damai. Disinilah, di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, kita bisa merasakan kehadiran Nabi Hud dan mengenang kembali kisah perjuangannya dalam menyebarkan agama Allah SWT. Penemuan makam Nabi Hud ini tentu saja menjadi bukti nyata tentang keberadaan peradaban kuno di Hadramaut. Selain itu, penemuan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan situs-situs bersejarah. Siap-siap terpukau, guys. Kali ini kita akan membahas tentang penemuan makam Nabi Saleh, nabi yang diutus untuk kaum Thamud, kaum yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam memahat batu. Makam Nabi Saleh ini terletak di situs arkeologi Madain Saleh, Arab Saudi, sebuah tempat yang dipenuhi dengan keajaiban arsitektur kuno dan menyimpan sejuta misteri. Madain Saleh sendiri dulunya adalah kota yang makmur, guys. Kota ini dihuni oleh kaum Thamud, kaum yang dianugerahi kemampuan luar biasa dalam memahat batu. Bukti kepiawaian mereka ini masih bisa kita lihat sampai sekarang lewat bangunan-bangunan megah yang mereka tinggalkan. Bayangkan, guys, mereka memahat tebing-tebing batu jadi rumah, makam, bahkan tempat ibadah. Keren banget kan? Tapi sayang seribu sayang, kemakmuran kaum Thamud tidak dibarengi dengan rasa syukur. Mereka malah menyombongkan diri dan ingkar kepada Allah SWT. Nabi Saleh yang diutus untuk memberi mereka petunjuk pun mereka dustakan. Akhirnya, azab Allah SWT pun datang. Gempa dahsyat mengguncang Madain Saleh, menghancurkan kota itu dan mengubur semua isinya. Serem banget, guys. Nah, di tengah-tengah reruntuhan Madain Saleh inilah ditemukan makam Nabi Saleh. Makam beliau ini terletak di sebuah bangunan yang dipahat indah di sisi tebing batu. Bayangkan, guys, meskipun sudah berusia ribuan tahun, makam ini masih berdiri kokoh. Sebuah bukti nyata tentang keagungan Allah SWT dan peringatan bagi kita semua untuk tidak durhaka kepadanya. Perjalanan kita selanjutnya akan membawa kita ke Palestina, tepatnya ke sebuah desa kecil bernama Sebastia. Di desa yang tenang dan damai ini, tersimpan sebuah situs suci yang dikeramatkan oleh umat Kristiani dan Muslim, yaitu makam Nabi Yahya, atau yang dikenal juga dengan nama Yohanes Pembaptis. Bayangkan, guys, di tengah-tengah rumah-rumah penduduk yang sederhana, berdiri sebuah bangunan kuno yang di dalamnya terdapat makam Nabi Yahya. Bangunan ini sendiri sudah ada sejak zaman Romawi kuno dan telah mengalami beberapa kali renovasi. Tapi guys, keaslian makam Nabi Yahya di dalamnya tetap terjaga. Nabi Yahya sendiri merupakan sosok yang sangat dihormati dalam agama Kristen dan Islam. Beliau dikenal sebagai nabi yang membaptis Yesus Kristus di Sungai Yordan. Kisah Nabi Yahya ini tercatat dalam kitab suci agama Kristen dan Islam. Nggak heran kalau makam beliau ini menjadi salah satu tempat ziarah yang ramai dikunjungi peziarah dari berbagai penjuru dunia. Suasana di sekitar makam Nabi Yahya ini sangat tenang dan damai, guys. Jauh dari hiruk-pikuk kota, disinilah kita bisa merasakan ketenangan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nggak heran kalau banyak peziarah yang betah berlama-lama di sini untuk berdoa dan merenungkan makna hidup. Penemuan makam Nabi Yahya ini menjadi bukti nyata tentang sejarah panjang Palestina dan menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Guys, bersiaplah untuk takjub dengan penemuan terakhir kita. Kali ini, kita akan kembali ke Palestina, tepatnya ke kota Hebron, kota yang syarat akan nilai sejarah dan spiritual. Di kota inilah, di dalam sebuah masjid tua yang megah, terbaring makam Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Masjid yang kita bicarakan ini bernama Masjid Ibrahimi, atau dikenal juga dengan nama Gua Para Patriark. Masjid ini dibangun di atas sebuah gua yang diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan istri-istri mereka. Bayangkan guys, di dalam satu tempat ini kita bisa menemukan makam 4 nabi sekaligus. Gila nggak tuh? Masjid Ibrahimi sendiri merupakan salah satu situs suci paling penting bagi umat Yahudi, Kristen, dan Islam. Nggak heran kalau situs ini seringkali menjadi sumber konflik. Tapi guys, di balik semua itu, Masjid Ibrahimi tetap berdiri kokoh sebagai simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Masjid Ibrahimi ini sendiri merupakan bangunan yang sangat indah dan megah. Guys, arsitekturnya memadukan gaya Romawi, Bizantium, dan Islam. Di dalamnya terdapat ruang-ruang luas yang dihiasi dengan kaligrafi indah dan lampu-lampu gantung yang megah.
Penemuan makam Nabi Ibrahim dalam Masjid Ibrahimi ini semakin menegaskan kesucian tempat ini bagi umat beragama. Wah, seru banget ya guys perjalanan kita kali ini. Ternyata banyak banget ya makam Nabi yang ditemukan di tempat-tempat yang nggak terduga. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang sejarah dan keagungan peradaban manusia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.